Hati-hati kalau lihat nyokap kalian malam-malam. Bisa jadi itu bukan nyokap kalian. Ini cerita gue dapet dari teman gue sendiri, namanya Akmal. Mal, kalau lo nonton komen aja di bawah. Si Akmal ini anti banget sama cerita-cerita horor, apalagi film-film horor. Dia ini benci banget pokoknya, karena dia tuh trauma. Dan cerita traumanya ini tuh ngeri-ngeri sedap menurut gue. Jadi sekitaran umur 8 atau 9 tahunan gitu, si Akmal ini pernah kebangun tengah malam. Doi kebelet pipis. Posisinya udah tidur sendirian di kamar dia sendiri. Nah, kalau mau ke kamar mandi, kalau keluar dari kamar Doi, itu harus ngelewatin lorong buat ke arah kamar mandinya. Dan lorongnya ini lampunya suka dimatiin kalau malam sama nyokapnya. Nah, terus Doi takut kan kalau harus jalan ke kamar mandi sendirian. Rencana dia mau gedor-gedor kamar orang tuanya yang pas banget di sebelah kamarnya. Mau bangunin nyokapnya, minta dianterin pipis. Pas Doi keluar kamar, dia kan bisa lihat langsung ruang tamu rumahnya gitu ya. Nah, dia lihat tuh, ada nyokapnya lagi duduk di sofa ruang tamunya, lagi diem aja ngeliatin ke arah jendela luar. Doi panggil dong, "Mah, anterin ke kamar mandi dong, pipis." Nyokapnya berdiri nyamperin dia. Karena posisi ngantuk, dia nggak tanya apa-apa lagi, nggak ngobrol apa-apa, langsung jalan bareng ke kamar mandi. Lampu lorong tadi dinyalain sama dia. Masuk kamar mandi, dia pipis. Pas udah beres, dia keluar, nyokapnya udah nggak ada. Si Akmal kesel dong dalam hati. Apaan sih mah, kok ditinggalin? Orang cuma pipis bentar doang. Dia langsung lari ke kamarnya, tutup pintu, lanjut tidur. Nah, besok paginya waktu bangun, nyokapnya ini lagi masak di dapur. Nyokapnya ngingetin Akmal, "Mal, kalau habis nyalain lampu lorong tuh dimatiin. Wattnya gede tuh lampu, hemat listrik, sayang." Akmal kesel kan dalam hati. Dia ngomong ke nyokapnya, "Lagian mama sendiri kenapa sih orang pipis bentar aja ditinggalin?" Nyokapnya bingung di situ. "Hah? Nganterin pipis? Kapan?" Akmal jawab santai dong sambil dia ngambil nasi mau sarapan gitu. "Semalam mah, masa lupa sih?" Nyokapnya jawab, "Mal, mama tuh baru bangun pas udah mau sholat subuh. Mama lihat lampu lorong udah nyala. Mama gak nganterin kamu. Kamu ngigo kali, ngelindur kamu." Akmal gak pernah lagi mau lanjut buat ngebahas cerita itu, karena dia yakin banget kalau malam itu dia tuh dianterin sama nyokapnya buat pipis ke kamar mandi. Terus dia dianterin siapa dong? Hati-hati. Nih, gue mau kasih kalian ilmu. Tutorial lawan kuntilanak. Gue pernah dapet cerita waktu lagi live podcast bagi horor. Buat yang mau nonton, silakan jam 9 malam setiap hari Kamis ya. Jadi ada seseorang gitu yang lagi KKN, sebut saja namanya Rizky. Nah, tempat KKN-nya si Rizky ini emang agak-agak gitu, agak horor tempatnya. Gue lupa antara yang dipakai itu rumah kosong atau emang aula gitu yang dipakai untuk anak-anak KKN ini tidur dan tempat tinggal. Nah, kejadiannya ini malam-malam nih. Waktu beberapa anak KKN itu udah pada tidur, si Rizky sama teman-temannya ini kelaparan. Akhirnya disuruhlah dua temennya buat beli nasi goreng di pasar di luar desa tersebut. Tinggallah si Rizky berdua sama salah satu temennya. Emang dari awal KKN ini udah banyak banget gangguan. Dari mulai suara-suara lah, ada yang ngaku lihat putih-putih terbang. Banyak lah pengakuan dari temen KKN-nya si Rizky. Jam udah sekitar jam setengah 11 malam. Rizky sama satu temennya ini lagi pada main HP masing-masing. Gak lama mereka ini denger ada suara ketawa cekikikan dari luar rumah mereka. Penasaran dong si Rizky sama temennya, siapa nih malam-malam gini ketawa cekikikan lagi. Tempat tinggal mereka ini kan ada halamannya ya, dan di halamannya itu emang ada beberapa pohon. Waktu dibuka pintunya, di salah satu dahan pohonnya itu ada si Mbak Kunti lagi santuy ngeliatin mereka sambil ketawa cekikikan. Nah, si Rizky ini refleks, entah karena kaget atau apa ya, dia langsung ngelepasin celananya. Ajaib bin ajaib, itu Kunti ngeliat begituan langsung cabut, langsung hilang. Tapi tetap sih, si Rizky tetap trauma rasanya. Hati-hati. Sudahi nongkrongmu atau dia ikut pulang bersamamu. Gue udah bercerita dari DM Instagram. Pengirimnya gak mau disebutin namanya. Sebut aja Ali. Ali sama dua temennya ini lagi nongkrong di warkop dekat rumah mereka. Lumayan lah sambil numpang wifi. Sekitar jam setengah 11 malam. Setengah 11? Pas banget nih. Gue lagi syuting TikTok ini juga jam setengah 11. Dan beres dari syuting ini gue mau langsung tidur. Nah, sebelum tidur wajib banget pakai face care rutin dari Scarlett Whitening. Pertama gue bakal pakai face washnya. Tadi karena gue udah pakai jadi gue skip aja di sini. Next, gue bakal pakai produk terbaru nih dari
dari Scarlet Whitening, yaitu Glutening Serum. Karena Glutening Serum ini bisa kalian pakai bersamaan dengan serum yang lainnya seperti Brightly ataupun Acne. Jadi selanjutnya gue bakal pakai Brightly Serum biar makin cerah gitu kan wajah gue, iya nggak? Nah terakhir baru deh gue pakai yang Brightly Ever After Night Creamnya. Udah deh, jadi beres bikin TikTok bisa langsung tidur. Yang mode langsung aja pilih dari salah satu yang udah gue tulis di atas. Lanjut ke cerita. Sekitar jam setengah 11 malam, listrik di warkop itu tiba-tiba mati. Otomatis wifi-nya juga mati dong. Apalagi baterai HP Ali itu tinggal dikit, lowbat karena tadi nggak sempat ngecharge. Akhirnya gabut tuh mereka bertiga nggak ngapa-ngapain. Karena udah nggak ada kerjaan lagi, nggak ada juga yang diobrolin, mereka putusin buat pulang. Nah mereka ini pulang jalan bareng karena kebetulan rumah mereka itu searah. Perjalanan pulang dari warkop itu, mereka itu harus melewati yang namanya kebun pohon siwalan. Pohon siwalan tuh kayak gini buat kalian yang nggak tahu. Jadi di kebunnya tuh banyak banget pohon siwalan, rimbun gitu, gelap dan serem banget rasanya. Pas mereka lagi jalan, tiba-tiba di samping kanan mereka di kebun pohon siwalan itu ada yang manggil. Nah, mereka noleh dong otomatis. Ada kakek-kakek lagi berdiri di dekat salah satu pohon siwalan. Itu teman kalian satu kok berhenti di situ? Nggak diajak pulang, kata kakek-kakek itu sambil nunjuk ke arah belakang. Mereka ini otomatis nengok dong ke belakang, dan nggak ada siapa-siapa di belakang mereka. Nggak ada kek, kita cuma bertiga kok dari tadi. Ali ngejawab masih sambil nyariin orang di belakang mereka yang tadi disebutin sama si kakek-kakek. Pas mereka bertiga bareng noleh ke arah kakek-kakek tadi, si kakek itu udah setinggi pohon siwalan. Ya udah, kakek aja yang ikut kalian ya. Ketawanya itu bener-bener menggema banget kata Ali. Di situ mereka langsung lari pontang-panting gak karuan balik ke rumah masing-masing. Dan mereka ini trauma kalau harus nongkrong di warkop itu sampai malam lagi. Apalagi pulangnya harus lewat kebun siwalan itu. Hati-hati. Ada satu kejadian di cerita ini yang paling bikin gue merinding ketika membacakan cerita yang satu ini. Jadi si Dwi itu lagi ada kerjaan di luar kota, ninggalin istrinya di rumah. Dia beres ngurusin kerjaan sampai kira-kira jam 11-an malam. Sampai hotel dia cek, ternyata ada miss call dari istrinya sekitaran jam 10 malam. Akhirnya dia putusin buat mandi dulu, bersih-bersih, baru telepon istrinya. Di telepon gak diangkat, di telepon lagi masih gak diangkat. Akhirnya si Dwi putusin buat tidur karena dia pikir istrinya juga udah tidur kan. Sekitar jam 1-an atau setengah 2 gitu, handphone si Dwi ini bunyi dan dapat telepon dari istrinya. Diangkat dong sama dia. Pas diangkat itu nggak ada suara ngomong sama sekali. Si Dwi cuma dengerin suara nafas yang berat banget. Akhirnya si Dwi mikir kalau itu suara nafas istrinya. Mungkin istrinya udah tidur terus handphonenya kepencet. Kira-kira telepon itu kurang lebih durasinya 30 detikan. Isinya cuma suara nafas. Tapi di akhir-akhir telepon, sebelum telepon itu menutup dengan sendirinya, si Dwi ini ngedenger suara ketawa anak kecil yang kenceng banget. Kayak ketawanya itu bener-bener di depan handphonenya langsung. Si Dwi langsung lempar handphonenya, untung masih jatuh ke kasur. Gak tahu kenapa dia langsung merinding gak karuan. Dia ngerasain ada yang beda dari suara ketawa ini. Singkat cerita, keesokan paginya istrinya si Dwi itu telepon. Dwi tanya dong, emang kemarin anak-anak tidur jam berapa? Begadang sampai malam ya? Karena kemarin itu si Dwi itu nyuruh ponakan-ponakannya buat nginep di rumah nemenin istrinya. Istrinya ngomong kalau kemarin dia sama ponakan-ponakan itu nggak tidur di rumah. Tidur di rumah keluarganya yang masih daerah situ. Dan handphonenya itu ketinggalan. Hati-hati.